Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut materi kita selanjutnya, yaitu tentang presentasi dan menyampaikan desainnya. Setelah desain selesai, melalui tahap evaluasi dan revisi, desain harus mempresentasikan hal karya kepada guru, klien, atau tim. Presentasi adalah kemampuan yang sangat penting di dalam dunia kerja. Desain harus bisa menjelaskan ide, meyakinkan agar klien tidak menyetujui desain, menunjukkan bahwa desain dibuat dengan pertimbangan profesional. Prestasi bukan sekedar menunjukkan gambar, tetapi menjelaskan alasan dibalik semua keputusan desain. Tujuan presentasi desain. Presentasi desain dilakukan bukan hanya untuk mempresentasikan hasil akhir, tetapi juga untuk menjelaskan konsep dan ide. Desainer harus menjelaskan apa konsep desain, inspirasi dari mana, masalah apa yang ingin diselesaikan melalui desain. Ini membantu klien atau guru memahami alasan desain dibuat seperti itu. 2. Meyakinkan bahwa desain harus sesuai kebutuhan. Desain menunjukkan bahwa desain harus sesuai brief, pemilihan warna, berbentuk font, bukan sembarangan. Desain mampu mencapai tujuan komunikasi. Menunjukkan proses dan alasan pemilihan elemen visual. Elemen yang dimaksud warna, tipografi, layout, ilustri atau foto, komposisi, semua harus ada alasan agar terlihat profesional. Mendapatkan final. Di akhir presentasi, klien guru bisa menerima atau memberi revisi minor atau menyetujui desain sebagai final. Ini adalah tujuan utama presentasi. B. Unsur penting dalam presentasi desain. Ketika presentasi, ada komponen yang harus wajib disampaikan. Komponen desain harus menjelaskan ide besar, gaya visual, alasan pemilihan konsep. Contohnya, konsep desain ini adalah minimalis agar pesan lebih mudah dibaca oleh audiens remaja. Terus ada juga pemilihan warna. Warna selalu memiliki makna psikologi. Desain harus menjelaskan kenapa memakai warna tersebut, apa makna warna, bagaimana warna mendukung pesan. Contoh, warna biru dipilih untuk menciptakan pesan profesional dan terpercaya. Tipografi tidak boleh asal pilih. Jelaskan alasan memilih font A, B, atau C. Apakah font mudah dibaca? Apakah cocok untuk target audiens? Layout dan komposisi. Desain harus menjelaskan mengapa teks ditempatkan di atas, kenapa elemen tertentu lebih besar, bagaimana plot mata audiens diarahkan. Tujuannya agar klien memahami logika visual yang digunakan. Target audiens. Setiap desain harus sesuai siapa yang melihat. Misalnya anak-anak, warna cerah, ilustrator lucu, profesional, warna netral, kan, remaja, tren modern, layout minimal. Jika target audiens salah, seluruh desain bisa tidak efektif. Mock-up adalah contoh desain dalam bentuk nyata. Contoh, poster ditempel di dinding, banner dipasang di jalan, desain Instagram ditampilkan di layar HP, brosur berada di tangan orang. Mock-up
membuat klien melihat gambar realistis pengguna desain. Terus ada teknik menyampaikan presentasi. Agar presentasi efektif dan profesional, terapkan teknik berikut. Gunakan bahasa yang jelas, hindari bahasa terlalu teknis, gunakan kalimat sederhana dan mudah dipahami klien guru. Tampilkan desain dalam ukuran besar agar detail terlihat jelas. Jika pakai proyektor, apakah pada layar tampilan pada layar penuh. Gunakan slide sederhana seperti PowerPoint, Google Slides, atau Canva. Slide harus ringkas, rapi, tidak kebanyakan dekor. Memfokuskan perhatian pada desain. Fokus pada pesan, buku, bukan dekorasi. Yang penting ide konsepnya adalah asalan visual. Jangan terlalu sibuk mempercantik slide hingga pesan tersamarkan. Jelaskan alasan desain profesional. Setiap elemen harus ada alasan. Saya pilih warna hijau karena melambangkan kesegaran. Layout menggunakan green agar lebih rapi. Font, sans serif dipilih agar mudah dibaca di layar kecil. Hal yang harus dihindari saat presentasi. Agar presentasi tidak terlihat kurang profesional, hindari hal berikut. Terlalu banyak teks, audien jadi bingung dan bosan. Presentasi harus lebih banyak visual daripada teks. Menjelaskan secara terburu-buru. Buat alur penjelasan dari konsep, warna, font, layout, dan mock-up. Tidak menunjukkan proses. Klien biasanya ingin tahu dari mana ide muncul, bagaimana proses desain, kenapa memilih elemen tertentu. Jika tidak dijelaskan, desain akan dianggap asal jadi. Mengubah desain tanpa persiapan. Ini membuat desain terkesan tidak profesional. Perubahan harus dipersiapkan, dievaluasi. Contoh, struktur presentasi yang baik. Agar presentasi tertata, gunakan struktur berikut. Yang pertama, pembukaan, perkenalan singkat, tambah tujuan presentasi. Terus, tujuan desain. Masalah apa yang ingin diselesaikan, apa targetnya. Terus, konsepnya, tampilkan informasi warna dan font visual. Warna, jelaskan alasan pemilihannya. Tipografinya, kenapa memilih jenis huruf tersebut. Layout, tunjukkan bagaimana elemen disusun. Mock-up, tampilan desain dalam konteks nyata. Terus ada penutup, yaitu ada tanya jawab, minta masukan dan persetujuan final. Jadi ringkasannya, presentasi desain bertujuan menjelaskan dan meyakinkan klien ke guru. Harus menjelaskan alasan visual, warna, font, layout, dan target audiens. Gunakan agar desain terlihat nyata dan profesional. Hindari teks berlebihan, penjelasan terburu-buru, dan perubahan mendadak. Nah, itu tadi materi kita tentang presentasi dan penyampaian desain. Itu ada tiga tadi hal yang penting. Yang pertama, ada desainer harus bisa menjelaskan ide, meyakinkan klien agar sesuai desain, menunjukkan bahwa desain digunakan dengan pertimbangan profesional. Oke, segitu materi kita pada pagi ini. Silahkan dibaca-baca dan dipahami lagi, dipelajari lagi. Baik, Ibu
Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.